waktu berjalan, kita cek adonan, matikan dulu mixernya. Nah, kita cek adonan apakah adonan sudah kalis atau setengah kalis atau belum sama sekali kalis ya. Nah, kita cek seperti ini. Nah, jangan khawatir, kita pakai scraper di bawahnya, angkat adonan ke atas sampai rata supaya tercampur rata ya. Nah, kita ambil sebagian adonan, apakah adonan sudah kalis. Nah, cara melihat adonan apakah sudah kalis apa belum, kita tarik adonan, kita lebarkan. Nah, ketika adonan tidak robek atau transparan, itu berarti tandanya sudah kalis. Nah, nampaknya adonannya ini masih kasar ya, masih agak sedikit robek tuh seperti ini. Ini sepertinya belum kalis. Nah, ini baru separuh waktu ya. Ini baru 7 menit ya kurang lebih. Nah, kita masukkan lagi, aduk lagi kurang lebih sekitar 5-7 menit ya. Nah, setelah 15 menit ya kurang lebih. Nah, di sini 15 menit itu patokan menggunakan mixer profesional ya. Nanti kalau di rumah ibu menggunakan mixer tangan sama manual pakai tangan, itu beda lagi waktu yang dibutuhkan ya. Nah, ini nampaknya sudah kalis. Boleh saya matikan dulu mixernya. Nah, kita matikan dulu mixernya. Nah, lihat tuh tandanya kalis, lihat tuh, coba ya. Tuh, dipegang dia nggak lengket, dia lembut. Nah, seperti ini tandanya sudah kalis. Boleh diambil ya. Boleh dilihatin. Nah, tandanya kalis itu ketika dilebarkan, ditarik adonan, dia elastis. Dan adonan itu halus, lembut, dan transparan seperti ini ya. Atau istilah bakernya itu window plane ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tandanya sudah kalis. Nah, seperti ini ya. Setelah kita angkat, kita bulatkan adonan. Nah, tapi kita siapkan butter dulu dan poles di meja ya. Usahakan mejanya stainless atau granit atau keramik juga nggak masalah ya. Yang bersih pastinya ya. Nah, kita bulatkan seperti ini. Kita rounding sampai permukaan halus. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya, sampai permukaan halus dan ditutup menggunakan plastik ya, atau mau pakai apa namanya, tutup pakai tupperware atau wrapping bisa. Nah, ini tunggu kurang lebih sekitar 5-10 menit. Nah, setelah adonan diisiratkan kurang lebih sekitar 10-15 menit. Nah, kita potong-potong dan bulatkan ya. Nah, untuk ukuran dibulatkannya berapa gram, kita potong 40-45 gram ya. Nah, kita ambil. Nah, untuk adonan soft donat ini kita aplikasikan menjadi 6 bentuk ya. Nanti saya akan bikin 6 bentuk aplikasi menggunakan resep soft donat ini ya. Oke, kita potong. Tuh, adonannya elastis, lembut banget ya. Kita potong sesuai dengan gramatur yang dibutuhkan ya. Nah, saya di sini 40-45 gram untuk satu adonannya. Nah, seperti ini. Lakukan sampai adonan habis ya. Nah, ingat ya, mesti ditutup supaya adonannya tidak cepat kering ya. Apabila ibu nanti di ruangan ber-AC atau ada kipas anginnya, itu usahakan adonannya selalu tertutup rapat dengan plastik ya. Nah, kenapa chef mesti ditutup ya? Nah, biasanya kalau nggak ditutup, itu permukaan adonannya itu kering, nanti pas dibentuk itu hasilnya itu permukaannya lebih cenderung kasar. Nah, nanti pas digoreng ya, itu biasanya nanti kering si permukaan donatnya, makanya mesti ditutup dengan plastik. Nah, di sini untuk sop donat ini kita bikin 6 aplikasi bentuk ya, variasi. Salah satunya kita bikin long john. Nah, kalau long john itu kita adonan timbang kurang lebih sekitar 300 sampai 400 ya. Nih, coba ya. 300 sampai 400 gram ya, sesuai kebutuhan aja. Nanti kalau misalkan ibu mau pakai adonan ini buat long john bentuknya, bisa semuanya digunakan ya, atau dibentuk. Nah, boleh ya Bu ya. Nah, kita bulatkan. Ini salah satu buat adonan long john ya. Kurang lebih sekitar 300 sampai 400 ya.
Ini soalnya kita bentuk variasi dengan resep sop donat berbagai macam aplikasi ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah adonan yang ditimbang, kita rounding. Nah, proses rounding seperti ini ya. Salah satunya kalau ibu udah ahli seperti ini ya, rounding sampai permukaan halus. Nah, seperti ini ya. Jadi permukaan atas mulus, halus, nggak kasar ya. Nah, seperti ini kita taruh di ya. Nah, ini cara yang buat pemula ya. Nah, pemula seperti ini caranya. Kita tarik aja ke dalam adonannya. Nah, tarik aja ke dalam, nih seperti ini. Nah, ini buat pemula. Jadi kalau buat pemula ini, kalau proses yang tadi lumayan agak susah, kita seperti ini aja. Nah, udah jadi. Nih, buat pemula tinggal gini aja. Jadi, adonan ditarik ke dalam aja. Sampai permukaan halus seperti ini. Nah, seperti ini ya. Simple kan ya. Nah, ini kita adonan setengah resep, boleh. Kita taruh di loyang. Kita siapkan loyang ya, tidak usah dipoles sama margarin atau butter, nggak masalah, mau dipoles pun nggak masalah ya. Nah, kita masukkan satu adonan seperti ini. Nah, kita tutup dengan plastik, istirahatkan kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit ya, maksimal 30 menit.